Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 17 keistimewaan dari membaca surat Yasin. Namun, sebelum menyampaikan besar harapan dan doa kami di sini, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat ataupun surat-surat yang memiliki khasiat dan keistimewaan tersendiri. Salah satunya ialah surat Yasin. Surat Yasin ini merupakan surat yang ke-36 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, disebut sebagai surat Makkiyah. Kandungan dari surat Yasin ini cukup luas, meliputi pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah tentang perjuangan para syuhada dan para pendakwah. Sama seperti halnya beberapa keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran lainnya, seperti surat Al-Kautsar, Al-Mulk, Al-Kahfi, Ar-Rahman, dan ayat 1000 dinar. Surat Yasin ini juga memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Apa sajakah keutamaan dari membaca surat Yasin ini? Berikut 17 keutamaan dari membaca surat Yasin menurut Islam. Yang pertama, diampuni dosa-dosa. Fadilah dari surat Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan bahwasannya jika seseorang yang membaca surat Yasin ini di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Siapa saja yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Yang kedua, dianggap mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin di setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari pernyataan Anas bin Malik. Yang ketiga, mempermudah segala urusan. Setiap manusia pasti tidak lepas dari permasalahan hidup. Maka dengan membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup. Dalam kitab karya Ad-Darimi dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama hanya dengan berzikir, dan seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat-surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd
ayat ke-28. Orang-orang yang beriman hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Yang kelima, terhindar dari siksa kubur. Siapa yang tidak takut akan siksa kubur? Hanya dengan membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Maka dengan fadilah surat Yasin yang sangat luar biasa, diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu. Yang keenam, mempermudah sakaratul maut. Membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat membantu sakaratul maut agar lebih dipermudah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Membaca surat Yasin di sisinya mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Disunahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami seberapa besar keagungan Allah, betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan kita semakin bertambah. Yang kedelapan, segala hajat terkabul. Apabila ada keinginan atau hajat yang dikehendaki, maka dengan membaca surat Yasin ini, diyakini setiap urusan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang membaca surat Yasin sepenuhnya dan di saat mencapai pada ayat ke-58, surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Yang kesembilan, membantu pengampunan agar diterima Allah Ta'ala. Barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridha Allah, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ke-10, memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran maka akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Yang ke-11, mendapat kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Yasin ini, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini? Al-Quran. Yang ke-12, dianggap sebagai keluarga Allah Ta'ala. Dengan rajin membaca Al-Quran, termasuk surat Yasin, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Ta'ala, sebagaimana pemaparan dalam hadis sahih.
Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-13, memberi syafaat di akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, jiwa akan bersih. Rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat Yasin. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Yang ke-15, memberi cahaya di kegelapan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ke-16, memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Yang ke-17, yang terakhir, memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayahnya untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan. Karena kelak, Al-Quran ini akan menjadi penerang dan teman kita di alam kubur dan juga penolong di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Iyyakum hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.